Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa. Kembali kita bahas terkait dengan persidangan hari ini dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ada 3 saksi ahli yang dihadirkan dengan kelima terdakwa. Pertama adalah dokter psikolog forensik, maksudku Reni Kusumo Wardani. Sementara 2 lainnya adalah ahli di bidang hukum pidana. Yang menarik pada saat psikolog forensik ini memaparkan data-data selama melakukan analisa untuk kelima terdakwa, memang rata-rata kalau untuk kecerdasan boleh dibilang semuanya adalah rata-rata ada yang cerdas, kategorinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, adalah hal yang biasa. Tetapi itu bukan menjadi salah satu faktor penting menurut aku dalam kasus ini. Asalkan tidak memiliki keterbelakangan mental, it's fine gitu. Karena kan hukum biasanya kalau orang mengalami permasalahan mental atau boleh dibilang nggak benar, itu kan bisa bebas dari hukum ya. Tetapi pada prinsipnya semuanya adalah minimal adalah rata-rata. Ada sih yang di bawah rata-rata menurut Reni Kusumo Wardani. Untuk pria seusia dia adalah Kuat Ma'ruf, dan Kuat Ma'ruf pun mengakui saya ikhlas begitu pada saat memberikan tanggapan. Tetapi pada saat aku melihat mengecek semua terdakwa ini, ada satu persamaan yang sangat signifikan tentang obedience atau kepatuhan dari kelima terdakwa. Mereka termasuk dalam kategori yang sangat patuh sekali, walaupun ada si Ricky Rizal yang untuk nilai kepatuhan itu termasuk yang rata-rata sampai tinggi, tetapi kalau aku lihat nilai tersebut itu kan scale-nya tidak bisa exactly berapa gitu kan ya, artinya cenderungnya adalah lebih tinggi. Adalah hal yang wajar melihat dari background-nya seorang Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, militer, dan juga walaupun KM bukan militer ya, polisi ya maksudku, walaupun Kuat Ma'ruf adalah sipil gitu, tetapi juga dengan tempat kerja dia yang sudah lebih dari 10 tahun ikut Ferdy Sambo, jadi kita bisa make sense, obedience-nya begitu tinggi. Tetapi yang menjadi menyedihkan adalah pada saat Baradae ya, yang dikategorikan memiliki kecerdasan rata-rata dan emosinya dikategorikan tidak stabil, tetapi dia memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Ini bisa menjadi disaster atau menjadi bencana bagi orang yang boleh dibilang nurut aja semuanya, mentang-mentang ada jabatan tinggi, takut ditakut-takutin. Ya makanya aku sih selalu berpikir ya, menurut aku kecerdasan itu adalah proses belajar ya. Kita harus berpikir kritis, kita harus berani mengatakan tidak, harus berspeak up. Nah ini mungkin yang harus lebih dilatih ya di anggota Polri, walaupun harus ada obedience, kepatuhan, tetapi juga dilakukanlah proses untuk nalar gitu, agar pada saat melakukan perintah juga ada beberapa hal yang harus dinalar gitu, nggak langsung melakukan hal seperti itu aja. Pada saat perdebatan Reni Kusumo Wardani, psikolog forensik ini dengan jaksa penuntut umum dan juga dengan kuasa hukumnya Baradae, ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah mengenai analisis kejiwaan Baradae sesaat sebelum penembakan. Ini mau dicari tahu apa menurut psikolog forensik ini. Diakui menurut dia bahwa Baradae itu dalam ketakutan, emosi memuncak dengan reaksi perilakunya. Misalnya kalau emosi memuncaknya ketakutan, biasanya itu akan diam saja atau bahkan lari. Atau kalau juga reaksi emosi marah gitu, ada orang yang bisa begitu sangat destruktif, menghancurkan, atau justru karena saking marahnya nggak bisa berkata apa-apa, cuma diem aja, mendem. Itu adalah beberapa contoh dalam reaksi perilaku yang memuncak. Kalau kita hubungkan dengan kasusnya Baradae, berarti dia ini termasuk orang yang diam saja. Dia hanya mengikuti kayak robot tanpa ada hal yang bisa dia lakukan karena mungkin tidak terbiasa untuk berpikir secara logika, karena mungkin dengan analisa dari psikolog forensik ini bahwa Baradae itu hanya dalam hal tidak terbiasa melakukan berpikir logika, kecerdasannya rata-rata, dan tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya kompleks, hanya sifatnya hal yang simple-simple aja. Well, tanpa bermaksud merendahkan, ya memang kita bisa melihat dari posisi terakhir dia adalah sebagai seorang supir, dan dia juga belum mendapatkan pelatihan ini dan itu kan ya, makanya butuh development yang lebih banyak lagi, berbeda dengan Ricky Rizal yang juga terbilang sudah cukup senior. Dikategorikan di sini Ricky Rizal memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk usia pria seusia dia, dan juga kategori jiwanya itu jiwa yang labil dengan latar belakang keluarganya yang kalau nggak salah bapaknya dulu adalah seorang seorang kapolsek kan ya. Jadi secara jabatan, secara posisi sosial juga
mempengaruhi bagian tersebut pada saat mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Walaupun Richard sebenarnya di atas 20 tahun itu sudah dikategorikan orang dewasa, tetapi kenapa kok memiliki jiwa yang belum stabil itu sangat menyedihkan. Semoga bisa menjadi PR ya bagi seluruh anggota Polri. Kalau sudah jadi anggota Polri, mau berapapun usianya ya harus distabilkan dengan cara adalah berpikir kritis ya dan secara logika. Agak sulit ya untuk Polri ataupun juga militer sepertinya. Kemudian juga Baradae ini korban atau pelaku dalam hal ini. Kalau menurut psikolog forensik, ya itu adalah bisa jadi korban, bisa jadi pelaku dalam hal ilmu psikolog ya. Karena kan psikolog ini adalah bagian yang sifatnya adalah subjektif, tetapi berusaha dibuat seilmiah mungkin, tipikal dari social science. Tapi yang digarisbawahi adalah dia ada free will atau keinginan bebas, atau ia punya ambisi untuk berkarir baik dan sangat patuh. Menurut aku gini ya, free will itu setiap orang punya, tetapi pada saat dia seperti aku bilang di awal-awal kasus ini muncul, apakah ada kemungkinan Baradae itu juga melakukan hal tersebut karena dia ada ambisi gitu. Ya, yang penting saya menuruti bos saya, nanti jabatan saya akan naik cepat. Ya, nggak bisa menutup mata pada saat bagian free will atau keinginan bebas ini dia memutuskan yang mana, juga pasti ada komponen tersebut walaupun itu bukan komponen yang mayor atau mayoritas, tetapi adalah karena kepatuhan yang sangat tinggi sekali kalau aku lihat dari penilaian psikolog forensik ini. Kepribadian labil ditambah dengan kepatuhan tinggi sangat berbahaya. Ini terlihat jelas dalam sosok seorang Richard. FS menurut Reni Kusumawardani dinilai cerdas dan praktis dan juga tekun, wajar, tipikal orang-orang sukses. Di usia dia masih sangat muda sudah menduduki jabatan tinggi dengan Jenderal Bintang 2, ya pasti adalah cerdas ya, ada tekun juga. Tetapi yang uniknya adalah dikategorikan si FS ini adalah seorang pribadi yang kurang percaya diri. Biasanya orang-orang yang kurang percaya diri itu kalian harus pahami apa itu maksudnya percaya diri dan kurang percaya diri ya. Biasanya orang yang terlihat sombong kayak jalan tidak mau nengok kalau di keseharian kita masing-masing teman-teman ya. Ada orang kok sombong banget ya, menunjukkan ini dan itu, show off, itu biasanya kebalikannya, teori dekonstruktif. Apa yang berusaha ditunjukkan justru kebalikannya. Ini yang aku lihat dari seorang Ferdy Sambo dari awal. Dia saat berbicara itu kan lantang, tegas, berusaha menunjukkan dirinya adalah kesatria. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia memiliki banyak insecurity atau rasa tidak aman. Jadi kalian coba cek di sekeliling kalian. Orang-orang yang biasanya, ini orang kok kelihatan sombong banget sih, ditegur nggak mau jawab, ataupun kalau papasan dia diem aja. Kadang mereka tuh bukan sombong, tetapi karena malu, mereka nggak percaya diri, mereka insecure. Ini yang aku lihat dari seorang Ferdy Sambo, begitu juga linear dengan keterangan psikolog forensik ini. Misalnya adalah Ferdy Sambo ini adalah tipikal orang yang selalu membutuhkan dukungan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin kalau kalian ya mau pergi makan atau mau pergi nonton nggak ada temennya, nggak jadi deh, itu nggak punya rasa percaya diri gitu. Kalau kalian punya percaya diri yang tinggi dan kuat, ya mau nonton film sendirian ya nggak masalah, I'm fine gitu. Ada atau tidak ada teman itu tidak masalah. Tetapi tipikal orang-orang yang tidak percaya diri itu sebenarnya ya seperti itu dalam hal keseharian. Tetapi dalam kasus ini misalnya gini, ini yang dimanfaatkan menurut aku oleh seorang Putri Chandrawati. Dia tahu banget suaminya itu punya insecurities. Nggak tahu apakah si FS ini tidak bisa memuaskan istrinya, tidak tahu ya, tanpa bermaksud berkata jorok. Mungkin saja ada permasalahan di ranjang atau permasalahan di hubungan antara suami istri yang sifatnya adalah keromantisan. Hal-hal seperti itu kan memang bisa ya mempengaruhi seorang suami rasa kepercayaan dirinya. Makanya pada saat seorang istri mengatakan A, B, C, dan D, tanpa berpikir panjang untuk mengkompensasi yang dia merasa tidak bisa memuaskan istrinya, dia langsung percaya aja. Ini juga menjadi salah satu hal yang dikritisi banyak pihak. Kenapa kok Ferdy Sambo lantas dengan begitu saja menerima dan mempercayai laporan dari Putri Chandrawati tentang peristiwa di Magelang di 7 Juli tersebut, yang menjadi kasus ini menjadi sangat besar. Ini adalah kayak kompensasi dia nggak percaya diri. Ditambah lagi menurut psikolog forensik ini bahwa dia berasal dari Makassar ya, Sulawesi Selatan ya. Falsafah hidupnya itu adalah sirik napace. Aku sudah lihat membaca beberapa jurnal mengenai sirik napace ini, yang intinya adalah harga diri gitu ya. Apalagi harga diri itu menyangkut perempuan. Maksudnya kalau kita punya istri kita diapa-apakan, itu
sudah harga diri kita tuh jatuh banget. Nah, makanya dengan motif yang berusaha dibangun bahwa si Verdi Sambo itu katanya istrinya dibegitukan, ini kayaknya dia adalah rangkaian skenario yang dihubungkan dengan faktor geografis dia, demografi dia. Dia kan berasal dari Sulawesi Selatan dan nanti akan dihubungkan dengan sukunya apa. Karena di Indonesia kan memang kesukuan itu juga masih menjadi faktor penting dalam seseorang bersikap. Sirik napace gitu kan ya, membela harga diri gitu, lebih baik mati gitu dibandingkan harga dirinya terinjak-injak. Apalagi kalau istri digoda sama orang lain. Tetapi kok jika memang ini adalah motif yang sebenarnya, ada banyak reaksi dan juga perilaku yang tidak sesuai. Misalnya, kalau memang si FS sudah diketahui mendapatkan laporan dari istrinya di tanggal 7 malam 2022 tersebut bulan Juli, kenapa dia tidak menyuruh orang atau dari kepolisian untuk menangkap Joshua, melakukan visum, dan masih banyak lagi reaksi-reaksi yang tidak wajar. Nah, diketahui pada saat seorang yang memiliki karakteristik seperti FS ini nggak bisa mengontrol dirinya, itu bisa melakukan hal yang tidak terkontrol dan tak berpikir panjang jika urusannya ini menyangkut harga diri, terutama dari orang yang dicintainya. Padahal dengan background dia seorang anggota Polri dengan jabatan yang moncer, karir yang gemilang, harusnya dia sudah lebih ngerti. Tetapi ternyata ya semua itu terhapuskan oleh rasa percaya diri yang dihancurkan. Nah, makanya kan kalau orang-orang melihat Verdi Sambo itu berusaha tegas, aku sih dari awal sudah memprediksi bahwa hal-hal yang dilakukan Verdi Sambo itu adalah cerminan dari orang yang insecuritiesnya tinggi, tidak merasa tidak memiliki rasa percaya diri tinggi. Sama juga nih bagi sebagian orang kenapa memilih memakai baju mewah atau mobil mewah ini dan itu sebagainya, karena mereka tuh berusaha sebagian ya mengcover insecurities mereka dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalian juga pernah melihat, kok ini ada orang ya pakai baju murahan cuma 100.000 atau 200.000, mobil biasa aja, motor biasa aja, tetapi dia pede banget dan auranya keluar. Nah, menurut aku kepercayaan diri sejati tidak terletak pada faktor eksternal, tetapi pada di hati kita masing-masing. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ada bantahan dari Verdi Sambo untuk menanggapi ahli pidana dan juga psikolog ini, yang dikatakan bahwa gini, menurut Verdi Sambo bantahannya, semua BAP, berita acara pemeriksaan itu kan menurut dia yang dibaca oleh ahli pidana itu sebenarnya ada 22 halaman, tetapi kenapa kok dirangkum hanya menjadi 12 baris? Ini pasti tidak akan objektif. Ini hanya keinginan penyidik mentersangkakan kami berlima. Ini juga linear dengan keterangan dari Putri Chandrawati. Menurut aku secara akademik, apakah ini salah atau benar? Aku bisa mengatakan Verdi Sambo adalah salah 100%. Kenapa? Kalian tahu dalam sebuah jurnal, kalian membaca jurnal gitu kan ya, ada namanya abstrak. Abstrak itu memang panjangnya paling hanya satu paragraf ya paling hanya 8-10 kalimat saja, itu untuk mewakili ratusan halaman dalam sebuah jurnal yang intinya menggambarkan 5W1H. What, where, who, when, who, dan sebagainya how, itu adalah di abstrak. Tujuannya adalah untuk menggambarkan apa sih yang sebenarnya terjadi. Untuk lebih detailnya tidak perlu sampai sebegitu panjang di bagian introduction. Kalau ini yang dijadikan alasan sebagai seorang Verdi Sambo menyerang ahli pidana ataupun juga psikolog forensik, itu tidak masuk akal secara akademik. Harusnya lebih ke poin-poin apa, kontennya apa yang tidak sesuai dicontohkan, itu harusnya masuk akal. Kemudian juga psikolog forensik dikatakan dari Verdi Sambo, datanya harus lengkap dan ditemui semua. Ini juga salah teman-teman. Dalam dunia akademik kita mengenal metode sampling. Misalnya kayak AC Nielsen gitu kan ya untuk survei rating di Indonesia. Kalian tahu kan ya, setiap program TV itu pasti ada rating gitu kan. Wah, ratingnya tertinggi, rating nomor 1, 2, 3. Apakah AC Nielsen itu melakukan survei satu persatu ke 270 juta orang di Indonesia atau mungkin ratusan juta TV di Indonesia? Kan tidak seperti itu. Mereka menggunakan metode sampling. Dari ratusan juta TV di Indonesia, paling di sampling tuh hanya puluhan atau bahkan hanya ratusan saja. Dan itu memang sudah di-approve secara data ilmiah untuk melakukan metode sampling adalah hal yang wajar. Jadi ini juga menurut aku adalah bagian bantahan FS yang tidak pas secara logika. Nggak harus dong, sama juga lah, mau kita pemilu juga ya, ada namanya kayak quick survey gitu ya, quick count gitu. Apakah quick count itu juga harus mendapatkan data semuanya? Kan nggak. Quick count itu, setahu aku adalah metode sampling juga, diambil dari beberapa titik untuk melihat siapakah yang akan menang, menunggu penghitungan
secara manual yang akan memakan waktu sangat lama sekali. So, that's the point that we have to understand pada saat kita menilai dan juga menganalisa dari keterangan ahli. Karena ini adalah sifatnya hal yang sosial, tetapi berusaha dibuatkan secara ilmiah, kita sebutnya adalah social science. Dan PC tidak memberikan keterangan terhadap psikolog forensik, tanggapannya apa, dia hanya diam saja, termasuk juga dengan yang lainnya kecuali Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf memberikan tanggapan bahwa saya ikhlas kalau disimpulkan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Kuat Ma'ruf juga bilang gini, saya sering tuh Bu disebut pembohong dan tidak jujur. Memang saya itu orangnya gimana sih Bu? Semua ketawa di situ. Psikolog mengatakan begini, sebenarnya karena kepatuhan dan ketidaktahuan dan di lokasi yang salah aja kalau analisa pada saat kami memeriksa Kuat Ma'ruf. KM ngomong ke psikolognya bahwa padahal aslinya jujur ya Bu. Ini juga ketawa. KM memang lebih lambat dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri. Lebihnya adalah, kelebihan dia itu adalah lebih rely kepada emosi dan kedekatan secara pribadi. Yang ini akan sangat menjauhkan dia dari berpikir kritis dan secara objektif. Makanya ada banyak opini-opini yang tidak berdasar yang akan keluar dari seorang Kuat Ma'ruf. Dan KM itu dikatakan tidak mudah disugesti dan memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan tidak terlihat kepura-puraan. Kalau dia tidak mudah disugesti, sangat maklum sekali pada saat penyidik itu kan berusaha mencecer dia tetap kekeh dengan skenario pertama. Pada saat Ferdy Sambo mengatakan, ya sudah kita buka semuanya, akhirnya Kuat Ma'ruf mulai sedikit terbuka semuanya. Artinya ini adalah poin-poin secara psikologi yang selama ini sudah kita perdebatkan dan hari ini ahlinya sudah berbicara. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Kita terus kawal kasus ini hingga tuntas nanti. Sampai jumpa. Bye.